dan untuk hidup kami menjadi benar. Bapa kami di surga, Engkau bukan saja menciptakan kami, Engkau juga menebus kami. Sehingga pendekatan kami kepada Engkau, Engkau jauh lebih mengenal diri kami daripada siapapun yang dapat disebut. Termasuk diri kami dalam mengenal diri kami. Bahkan Engkau jauh lebih mengasihi diri kami daripada siapapun dapat disebut. Termasuk diri kami dalam mengasihi diri kami. Sehingga pendekatan kami kepada Engkau bukan supaya keinginan kami dikabulkan. Bukan Tuhan. Pendekatan kami kepada Engkau supaya kami memiliki tingkat pengenalan kami akan Engkau dan mentaati apa yang Engkau sukai. Sehingga jangan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Dalam kebenaran yang mendasar ini Roh Kudus berotoritaslah dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, ajarlah kami. Bermanfaat untuk menunjukkan kesalahan, tunjukkan kesalahan kami. Dan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan kami. Perbaiki kelakuan kami. Dan mujizat di atas segala mujizat. Bermanfaat untuk mendidik kami dalam kebenaran. Tidak ada mujizat yang lebih mulia dalam hidup ini. Selain Kau dapatkan kami hidup dalam kebenaran. Lingkupi kami Roh Kudus. Sebab dalam nama Yesus kami siap diubahkan. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Pertama, silakan buka mic yang bisa menjawab. Yang bisa menjawab, silakan buka mic. Apa tema kita hari ini? True value. Dapat sepeda ya Pak ya? Dapat sepeda. Roda 3. True value. Yes. Nilai sejati. Bisa ulangi apa temanya? Nilai sejati. Nilai sejati. Ini penting sekali. Mayoritas orang Kristen, mayoritas, bahkan orang Kristen lahir baru, bahkan yang sudah melayani, sudah khotbah, sudah main musik, worship leaders, singers, tidak menganut nilai sejati. Makanya mayoritas orang Kristen mental duniawi. Dan Paulus katakan, jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah melalui pembaruan budimu. Tanpa perubahan budi di mana terletak paradigma, tata nilai, mindset, karakter, maka orang Kristen sama dengan dunia ini. Tolong yang bisa jawab buka mic-nya. Mana orang Kristen atau pendeta sekalipun, mana orang Kristen atau pendeta lebih panik, terlambat ibadah atau terlambat pesawat? Jawab dong. Pesawat Pak, jujur. Nggak banyak orang Kristen sebenarnya Kristen menurut Tuhan. Nggak banyak. Khotbah bagus, banyak mujizat, bukan ukuran rohani. Bukan ukuran rohani. Bernubuat, ngusir setan, bahasa roh, bukan ukuran rohani. Kalau Anda anggap itu ukuran rohani, Anda nggak mengerti nilai sejati. Saking bukan ukuran rohani, Tuhan langsung berkata, Matius 7, pada zaman akhir banyak orang teriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Aku banyak bernubuat demi namamu. Aku banyak mengusir setan demi namamu. Bahkan aku banyak melakukan mujizat demi namamu. Kalau Anda baca bahasa aslinya, semuanya dalam bentuk kata kerja terjadi. Nubuatnya terjadi, ngusir setannya terjadi, bernubuatnya terjadi. Tapi Tuhan gak ragu berkata, aku tidak kenal engkau, hanya kau pembuat kejahatan. Karena orang konsep nilainya kurang bagus.
Yuk, jawab lagi pertanyaan sebelum kita masuk kepada pokok. Supaya Anda mengerti betapa pentingnya tema ini. Jawab lagi. Mana orang Kristen lebih kagum? Saya ulangi. Mana orang Kristen lebih kagum? Lumpuh berjalan atau pemarah jadi lemah lembut? Lumpuh berjalan. Iya. Sedih rasanya. Sedih rasanya. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Siapa yang bisa jawab? Buka mic-nya. Berapa mereka percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? 1 orang. 1. 1. Ampunilah mereka Tuhan. 10. Ampuni mereka. 10. 10-nya percaya. 10. Semuanya percaya. Semuanya percaya. 10-10-nya percaya Percaya. Yesus bisa menyembuhkan. Iya. 1 yang balik. 10. Lanjut, berapa yang sembuh? Semua. Semuanya sembuh. Semua sembuh. Catat baik-baik. Semua sembuh. sembuh. Berapa yang menyenangkan Tuhan? 1. Catat baik-baik ya. Jangan pura-pura nggak nyambung. Catat baik-baik. Kalau orang sakit sembuh, nggak ada sukacita di surga. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Tidak ada sukacita di surga kalau orang sakit sembuh. Kalau orang sakit sembuh, Anda yang sembuh itu yang sukacita. Tuhan belum. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan doang. Catat baik-baik. Ini penting. Sayang khotbah kayak gini kurang populer dan ada kemungkinan tidak diundang lagi. Nggak apa-apa. Khotbah itu bukan soal diundang atau tidak diundang. Tapi soal mau diutus Tuhan atau tidak. Itu yang penting. Makanya mengenal Tuhan sebagai penyembuhku itu dangkal. Mengenal Tuhan sebagai Tuhanku, sebagai Rajaku, sebagai penebusku itu dalam. Catat baik-baik. Kalau ada orang sakit kanker, umurnya 3 bulan lagi. Siapa yang bisa jawab? Bisa nggak Tuhan sembuhkan? Bisa. Ya, jangan ragu. Tuhan bisa menyembuhkan. Amin. Oleh bilur-bilurnya sembuh. Sembuh orang yang sakit kanker. Umurnya 3 bulan lagi. Sembuh dia. Berarti batal nggak kematiannya? Batal. Tidak. Yang bilang Tidak yang batal. bilang Belum tentu. batal sesat. Belum Nggak tentu batal. Tidak batal. Nggak, bukan belum tentu. Nggak batal. Oh. Ditunda. Ada nggak orang sakit disembuhkan terus nggak mati-mati selama-lamanya? Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Tetap mati lagi nggak? Mati. Maka Mati. kesembuhan ansih, kesembuhan doang, nggak ada unsur kekekalan. Bertobat ada unsur kekekalan. Makanya mayoritas orang sakit disembuhkan, mati masuk neraka. Karena orang sakit mengejar kesembuhan, tidak mengejar pertobatan. Nilai sejati ini penting sekali, saudara pegang. Supaya Anda setia sampai mati. 10 orang sakit kusta, 1 yang bertobat. 9 lagi sembuh tapi nggak bertobat. 9 itu kalau Anda tanya siapa penyembuhmu? Yesus. Semua tahu Yesus penyembuhnya. Tapi siapa Tuhannya? Hanya 1 orang mengaku Yesus Tuhan. Arti Tuhan artinya aku ditebus, aku doulos, dia Kyrios, penebus, dia Tuhan. Maka relasi kita dengan Tuhan, 1 catat baik-baik, taat absolut. Itu Kristen yang benar. Taat absolut. Makanya bahaya sekali gereja-gereja menekankan datanglah ke gereja yang sakit sembuh, datanglah ke gereja yang nggak punya anak dapat anak, datanglah ke gereja yang nggak punya pekerjaan dapat pekerjaan, datanglah ke gereja yang nggak punya rumah dapat rumah. Itu bahaya sekali. Karena Yesus Tuhan, pendekatan kita ke gereja
bukan apa yang kita dapatkan, bukan apa yang kita terima, tapi apa yang kita beri, apa yang kita persembahkan. Makanya ibadah yang sejati, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Puncaknya berkenan di mata Allah. Dua hal utama yang berkenan di mata Allah. Bertobat dan taat. Sakit sembuh berkenan di mata kita. Itu alat, bukan tujuan. Alat supaya kita datang bertobat. Alat supaya kita taat. Bukan tujuan. Nilai sejati. Makanya nilai kita seringkali rusak karena kita sama dengan dunia ini. Maafkan saya Bapak Ibu, ganteng cantik bukan nilai. Jangan pura-pura nggak nyambung. Bukan nilai. Kaya bukan nilai. Sembuh bukan nilai. Jabatan tinggi bukan nilai. Ini penting sekali. Makanya Tuhan bilang, kamu adalah garam dan terang. Siapa yang bisa jawab, tolong jawab. Berarti ayat itu berkata, kita diminta menjadi garam dan menjadi terang, tidak? Ya, Pak Pendeta. Menjadi garam dan menjadi terang. Ya. Bukan. Karena orang percaya sudah jadi garam, sudah jadi terang. Yang diminta adalah berfungsi jadi garam, berfungsi jadi terang. Bukan menjadi. Kalau menjadi garam berarti belum jadi garam. Menjadi terang berarti belum jadi terang. Tapi berfungsi. Ibu-ibu, tolong jawab ibu-ibu. Di rumah Anda ada garam atau tidak? Ada. Di wadah apa namanya? Ada yang bisa sebut satu aja? Di toples atau di mana wadahnya? Toples, oke. Itu sudah jadi garam atau belum? Sudah. Sudah. Udah berfungsi atau belum? Belum. Belum. Kalau Anda masak sayur, Anda cemplungin, baru berfungsi. Yes. Rata-rata orang Kristen sudah jadi garam, tapi hanya di toples. Nggak nyemplung. Ya. Garam dulu baru terang. Kenapa? Catat baik-baik. Garam berfungsi kalau nggak kelihatan. Kalau ibu-ibu ambil garam, cemplungkan ke sayur, kalau dia masih kelihatan, belum berfungsi. Kalau masih kelihatan, belum berfungsi. Kalau tetap kelihatan, berarti Anda masukkan itu bukan garam, tapi beling. Beling halus. Harus nggak kelihatan dulu. Iya, pecahannya gelas, Pak. Oke. Terang itu berfungsi kelihatan. Ngerti maksudnya? Ya, tahu. Rohani yang benar dimulai dari yang nggak kelihatan. Di rumah. Khotbah bagus, tapi di rumah kasar itu penipu. Penyembahan gemetar-gemetar, pulang pasangannya gemetar sama dia, itu kesurupan. Khotbah gemetar-gemetar, tapi bisa naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia, itu juga kesurupan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan lihat waktu khotbah. Jangan. Jangan lihat ketika saya mendoakan orang sakit sembuh. Jangan, itu bukan ukuran. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan. Lihat sehari-hari. Itu rohani. Makanya bersyukurlah kita Bapak Ibu, sebelum meninggal dengar firman seperti ini.
Supaya kalau, saya ulangi, kalau tahun depan kita meninggal, agak beres hidup kita. Mana banyak bapak-bapak kasar sama istri atau kasar sama istri orang? Jawab dong. Oke, saya balik. Mana banyak bapak-bapak lemah lembut sama istrinya atau lemah lembut sama istri orang? Turut berduka cita. Ini penting, ini nilai sejati. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 133, ayat 1 sampai 3. Biasanya orang yang mau dengar khotbah saya minta pegang Alkitab, ada buku tulis dan buku catatan. Kalau boleh punya buku tulis dan buku catatan. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sudah dapat? Perhatikan ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Perhatikan baik-baik, siapa yang tulis perikop ini, dipakai Tuhan menulis perikop ini. Ada yang tahu siapa yang dipakai Tuhan menulis perikop ini? Musa. Salah. Siapa? Kan ada di atasnya. Daud. Daud ya. Daud. Saya senang kalau membaca Alkitab, bukan hanya perhatikan ayat demi ayat, tapi juga perhatikan kalimat demi kalimat, bahkan kata demi kata, bila perlu tanda baca. Daud yang menulis. Perhatikan baik-baik. Segala sesuatu yang dicari manusia di dunia, dan dianggap manusia itu nilai, ada pada Daud. Saya ulangi. Segala sesuatu yang dicari manusia dan dianggap manusia itu nilai, ada pada Daud. Semuanya ada. Pertama, manusia cari kaya enggak? Ya. Ya. Daud kaya enggak? Kaya. Tidak. Dia super sangat kaya sekali. Belum ada sebelum Daud dan sesudah Daud sekaya Daud. Belum ada. Menurut penelitian arkeolog Kristen, Daud pada masanya memiliki kekayaan 1/5 bumi. Wow. 1/5 bumi kekayaan dia. Orang terkaya sekarang yang punya Amazon tidak punya kekayaan 1/5 kota New York. Tidak punya kekayaan 1/5 kota New York. Nggak punya. Salomo katanya kaya daripada Daud. Catat baik-baik. Salomo kaya daripada bapaknya. Jangan lupa. 85% kekayaan Salomo dari Daud. Daud tidak punya warisan kekayaan daripada bapaknya. Dari Isai enggak? Iya. Salomo 85% kekayaannya dari Daud. Daud
terkaya di bumi yang pernah ada. Sebelum dia dan sesudah dia. Tapi catat baik-baik. Kekayaan bukan nilai. Saking bukan nilainya, Tuhan berkata, orang kaya sulit masuk kerajaan surga. Karena seringkali kekayaan ini membuat kita nyaman, comfort. Sehingga daya juang mencari Allah, daya juang taat kepada Allah, sangat miskin. Kedua, kedudukan. Dunia ini mencari kedudukan. Siapa tahu Daud kedudukannya sebagai apa ketika di dunia? Ada yang tahu? Apa jabatannya? Gembala. Raja. 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 Orang cari kedudukan jadi kepala negara. Tapi saya ingatkan ibu-ibu, bapak-bapak. Daud bukan sekedar raja. Dia rajanya raja-raja. Karena raja-raja bangsa lain menyatakan penundukan sama dia. Dan rutin memberikan upeti. Kedudukannya sangat tinggi. Tapi nilai yang sejati tidak pada kedudukan. Berikutnya, kenapa ada American Idol? Kenapa ada kejuaraan tenis, kejuaraan bola kaki, dan sebagainya? Cari pengakuan-pengakuan. Populer, pengakuan. Daud sangat populer dan penuh dengan pengakuan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Anda teliti, nama paling banyak di bumi, nama paling banyak di bumi, pakai nama Daud dengan segala versinya. Daud, David, dan sebagainya. Itu nama paling banyak di bumi. Nama Esther nggak begitu banyak dibandingkan nama Daud. Nama Ridwan nggak begitu banyak. Apalagi nama Eko, hanya di Jawa. Nama Daud, David, dan sebagainya itu paling banyak. Dan dia penuh dengan pengakuan. Sebelum Daud jadi raja, bangsa Israel sudah mengakui Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sampai Saul benci banget sama Daud. Karena rakyatnya lebih mengakui Daud daripada Saul. Raja-raja di dunia mengakui Daud. Bahkan ratusan tahun setelah Daud mati, raja-raja Israel berikutnya selalu mengacu ke Daud. Hizkia takut akan Tuhan, tapi tidak sesaleh nenek moyangnya Daud. Yosia menghancurkan patung-patung ibu mertuanya, tapi tidak sesaleh nenek moyangnya Daud. Selalu mengacu ke Daud, selalu mengacu ke Daud. Penuh pengakuan. Bahkan Allah pun mengaku dia. Ketika Yesus lahir ke dunia, dia disebut Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Bukan Kristus anak Ucup. Bukan Ucup, bukan Yusuf. Bukan. Daud. Allah sendiri mengakui dia. Tapi bukan di situ nilai Bapak Ibu. Jangan gagal fokus. Nilai itu di ayat 1. Saya minta tolong Eko yang baca ayat 1. Mazmur 133 ayat 1. Ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Perhatikan baik-baik. Kalimat
yang mengandung pujian yang paling komplit dari seluruh ayat ada di ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. 4 kalimat pujian yang tidak ada di ayat-ayat lain. Pertama, kalau saya lihat rumah Anda, saya lihat rumah Anda, saya puji, indahnya rumah kamu, itu nilai. Indahnya rumah kamu, itu nilai. Menyangkut artistik. Kalau saya tambah, baiknya dan indahnya rumah kamu, itu di atas lagi. Berarti bukan saja artistiknya bagus, tapi juga siklus udara rumah kamu. Banyak pohon sehat rumah kamu. Baiknya dan indahnya, itu di atas lagi. Kalau saya tambah dengan kata, alangkah baiknya dan indahnya rumahmu. Alangkah, itu di atas lagi. Tapi kata kuncinya menunjukkan sejati, kata sungguh. Sungguh itu yang sebenarnya. Sungguh itu tidak relatif. Sungguh itu up to date, tidak tergantung zaman dan ruang. Sungguh itu yang sejati. Alangkah baiknya dan indahnya jadi relatif kalau nggak pakai kata sungguh. Karena pakai kata sungguh itu tidak relatif, itu sejati. Dan Daud alamatkan bukan pada kekayaan. Daud alamatkan bukan kepada kedudukan. Daud alamatkan bukan kepada kepopuleran atau pengakuan-pengakuan. Tetapi kepada apa? Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama dimulai dari perkawinan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan diam bersama dengan pasangan orang lain. Jangan. Itu kesurupan. Jangan. Dengan pasangan kita, dengan suami, dengan istri, dan nggak boleh lebih. Makanya ini penting sekali. Jangan lupa sampai mati. Mulai dalam perkawinan Bapak Ibu, kalau khotbah saya bagus, jemaat saya banyak, tapi saya hianati perkawinan saya, 0. Langsung 0 tuh. Ini penting sekali. Kenapa penting? Pertama, coba jawab. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi, lembaga negara atau bukan? Bukan. Bukan. Lembaga DPR, KPK, FPI? Bukan. Bukan. Lembaga apa yang Tuhan ciptakan pertama kali di bumi? Keluarga. Perkawinan. Adam dan Hawa. Adamnya berapa? 1. Hawanya berapa? 1. Itu aslinya. Siapa yang bisa mengajari istri lebih dari 1, suami lebih dari 1, pasti, bukan mungkin, pasti melawan Allah. Aslinya 1. Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Eko, bukan. Bukan Hawa dan Esther, bukan. Adam dan Hawa. Artinya apa? Catat baik-baik. Mengapa ini ukuran kebahagiaan sejati? Karena relasi untuk menerapkan firman Tuhan yang paling sulit dalam perkawinan. Catat baik-baik. Saya tidak pernah kagum dengan pengkhotbah terkenal. Pengkhotbah-khotbah bagus. Nggak kagum saya. Nggak kagum. Saya nggak kagum dengan pendeta-pendeta bernubuat. Banyak mujizat. Ngusir setan. Nggak kagum saya.
Saya kagum. Bagaimanapun istrimu, bagaimanapun suamimu, kau tetap menjaga kekudusan dan setia, bisa membalas kejahatan dengan kebaikan dalam perkawinan. Karena tingkat kesulitan paling tinggi menerapkan firman Tuhan dalam perkawinan. Pertama, dari aspek waktu. L4. Tahu L4? Lo lagi, lo lagi. Itu terus menerus. Saya ketemu ibu-ibu, ketemu bapak-bapak, paling sekali setahun dah hebat. Sekali 5 tahun pun dah hebat. Sama istri terus menerus. Yang kedua, kenapa itu tingkat kesulitan yang sulit menunjukkan sejati? Karena tidak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Catat baik-baik. Tidak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Kecuali penipu. Pernikahan yang cocok, menikahlah dengan orang yang nggak cocok. Catat baik-baik. Apa itu? Menikahlah dengan lawan jenis. Lawan. Lawan. Ulangi apa? Lawan. Pernikahan yang paling cocok, menikahlah jangan dengan lawan. Menikahlah dengan sesama jenis. Itu paling cocok. Paling cocok masuk neraka. Lawan. Makanya catat baik-baik. Tidak ada orang menikah dengan orang yang dia cintai. Nggak ada. Dulu saya tahun 70 kuliah teater, kuliah musik. Saya sempat dosen drama musikal. Ngarang lagu-lagu juga, lagu-lagu cinta, lagu-lagu gombal, lagu-lagu halusinasi. Setelah bertobat lahir baru, aduh, lucu sekali lagu-lagu yang memalukan itu. Saudara yang kekasih, tahun ini saya 40 tahun melayani Tuhan. Setiap orang konseling menikah, saya tanya, kenapa kalian menikah? Kami saling mencintai, Pak Pendeta. Saya bilang, bungkus itu cinta, bawa pulang. Nggak ada Anda mencintai orang ini mencintai, nggak ada. Makanya ada pepatah nanggung. Apa itu pepatah nanggung? Tak kenal maka ada yang tahu? Tak sayang. Tak sayang. Tahu nggak kelanjutannya? Tak kenal maka tak sayang. Makin kenal, makin nggak sayang. Ojo pura-pura rak mudeng ya. Iya. Makanya saya bilang sama setiap orang menikah, katakanlah aku cinta padamu kepada pasanganmu setelah menikah 10 tahun ke atas. Baru cinta yang benar. Kalau waktu pacaran, waktu menikah, gombal semua itu. Kalau menikah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, cukup representatif waktu mengenal pasangannya dengan segala pencak silatnya. Ngomonglah cinta, baru cinta. Kalau makin lama Anda makin menikah, makin sulit mencintai pasangan, berarti ada yang nggak beres dalam hidupmu. Siapapun yang mendengar hari ini, kalau pernikahan Anda makin lama, makin rasanya kecewa, makin lama, makin nggak suka, ada yang nggak beres dalam hidupmu. Ini penting sekali. Saudara yang kekasih, makanya ketika menikah, ada musik,
Tam drum tam tam, tam drum tam tam, tam drum tam tam, drum tam tam, drum tam tam. Ada yang tahu musik apa itu? Musik perkawinan. No, not wedding march. Tapi apa? Itu mars peperangan. Tahu kan sambungannya? Tam drum tam tam drum tam tam drum tam tam dadadam tam da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 d. Angkat senjata, tembak, mulai tembak-tembakan nanti. Mulai tembak-tembakan. Lawan jenis. Makanya di gereja saya, catat baik-baik, di gereja saya orang menikah tanda kutip, jangan salah menangkap. Tanda kutip, saya persulit. Arti saya persulit, minimal 6 bulan konseling pranikah. 6 bulan minimal. Karena kalau saya gunakan kata pekerjaan, walaupun kurang pas. Pekerjaan paling berat jadi suami yang benar. Pekerjaan yang paling berat jadi istri yang benar. Kalau nggak dipersiapkan benar-benar, kiamat lokal. Karena setelah menikah, nggak lama kemudian datang Satria Baja Hitam. Berubah itu. Dan mayoritas wanita paling banyak kecewa perkawinannya daripada pria. Kenapa lebih banyak kecewa? Karena wanita lebih subjektif daripada objektif. Bukan salah wanitanya, bukan salah prianya. Tapi memang situasi memang manusia itu, wanita lebih cenderung subjektif. Pria lebih cenderung objektif. Akhirnya, wanita punya moto terhadap suami. Kalau bisa kau kupersulit, kenapa harus dipermudah? Itu moto tanpa sadar dari seorang istri. Perempuan itu kayak mie. Ruwet. Makhluk paling ruwet di bumi, wanita. Kalau bisa kupersulit, kenapa harus kupermudah? Ini menolong pria supaya pria dewasanya asli. Seorang istri tanya suaminya, papi, mau makan apa malam ini? Bakso, mie, bakso. Bakso, lu udah tua makan bakso, cepat mati. Enggak. Lu katanya mama pilih, ya pilih yang bagus dong. Ya udah, pecel. Papi, malam begini mah nggak ada pecel. Udah tutup di Kelapa Gading, pecel yang enak. Enggak. Lu jadi apa dong, mie? Pilih. Waduh, bingung. Terserah mami deh. Pilih, hargai dong. Pilih. Ya udah sate. Papa ini nggak pernah pinter milih. Sate itu daging bakar, potensi kanker. Ya udah, mami punya tempe tahu. Mama goreng, itu kita makan. Nah gitu dari tadi udah beres. Kenapa harus muter-muter? Cocok nggak? Cocok. Pria harus dipersulit supaya sabarnya asli. Iya, pria harus dipersulit supaya sabarnya asli. Karena pria itu terlalu objektif, akhirnya meringankan segala sesuatu. Papi, lihat itu. Yang mana, Mi? Itu, lihat itu. Apa sih, Mi? Lihat suami istri yang jalan itu. Kenapa? Lihat deh. Suaminya jelek, istrinya cantik. Kenapa istrinya mau sama suaminya? Suaminya lihat. Langsung suaminya kasih pujian. Oh iya ya, Mia. Istrinya cantik ya, Mia. Istrinya langsung galak. Kenapa kamu lihat-lihat? Loh, mami yang nyuruh. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Cocok sekali. Memang wanita dikirim oleh Tuhan untuk membuat pria itu dewasa. Kenapa? Kalau wanita itu kayak mie, ruwet. Pria itu makhluk gagah. Kayak kerupuk, kena air kuncup. Pria itu kayak kerupuk.
Karena air kuncup. Apa artinya? Wanita makhluk paling ruwet di bumi. Pria makhluk paling lemah di bumi. Catat baik-baik pria. Makanya kalau kita berhasil dalam keuangan bapak-bapak, kalau saya berhasil dalam pelayanan, termasuk yang punya peran itu istri. Jadi ojo dumeh, ojo mentang-mentang. Jangan sombong, keberhasilan kita karena ada istri yang begitu kuat menopang kita. Dipakai Tuhan istri. Karena apa? Kita paling lemah. Wanita paling ruwet, pria paling lemah. Coba jawab yang bisa menjawab. Buka mic-nya yang bisa jawab. Kalau ada suami istri, menikah 5 tahun. Anaknya 2 masih kecil-kecil. 3 tahun dan 6 bulan. Yang paling kecil 6 bulan. Menikah 5 tahun. Salah satu di antara suami istri ini meninggal. Salah satu meninggal. Tolong jawab yang bisa menjawab. Buka mic-nya. Siapa yang paling cepat menikah lagi? Suami. Laki, Jangan terlalu keras. Jangan terlalu keras. Suami. Jangan terlalu keras. Udah pasti. Suami. Saya tanya, ada nggak wanita menikah 5 tahun, suaminya meninggal, dia nggak menikah sampai mati? Ada nggak wanita seperti itu? Banyak. Saya khotbah begini karena saya survei. Banyak. Saya balik. Kalau ada pria menikah 5 tahun, istrinya meninggal. Ada nggak pria sampai mati nggak menikah lagi? Ada. Jarang. Jarang. Jangan bilang nggak ada lah, itu akar padi. Ada, tapi jarang. Ada, tapi langka. Kongku enggak. Sangat jarang. Makanya Tuhan ciptakan wanita sebagai penolong. Penolong sepadan, penolong. Penolong siapa? Penolong suami tetangga, penolong orang tua, penolong ipar, atau penolong suami? Jawab. Suami. Suami. Kenapa? Suaminya lemah. Diutus Anda untuk menolong, bukan perongrong. Yes. Penolong. Di belakang seorang. Makanya saya ngomong sama Tuhan dalam doa saya. Tuhan, kabulkan 2 permintaan saya. Hanya 2 permintaan saya sama Tuhan. Nggak lebih. Nggak pernah saya berdoa punya mobil mewah, punya jam tangan mahal. Enggak lah. Itu norak, itu kampungan. Saya berdoa, Tuhan, tolonglah aku meninggal dalam kondisi taat dan hidup benar sampai mati. Itu aja satu. Yang kedua, Tuhan tolonglah, jangan istri saya duluan meninggal. Sayalah duluan meninggal. Hanya 2 aja. Kenapa? Karena istri saya penolong. Kalau dia duluan meninggal, wah repot saya. Istri saya penolong. Maka lebih cocok saya duluan meninggal. Ketika ada ibu-ibu pendeta suaminya meninggal, dengan tenang saya katakan, berbahagialah ibu. Suami ibu duluan meninggal. Karena laki-laki itu lemah. Kalau penolong dicabut, makin lemah. Ketika saya ngomong begitu dalam seminar, istri saya bilang gini, papa, nanti juga kalau saya meninggal, papa menikah lagi. Ya Tuhan, ya Tuhan. Saya proses pencocokan dengan istri saya lebih kurang 30 tahun. Proses pencocokan saya dengan istri saya lebih kurang 30 tahun. Kalau dia meninggal, nongol lagi perempuan menikah sama saya, belum lagi proses pencocokan, keburu mati saya. Mati.
Waduh, cara masak orang ini gimana lagi? Cara dia bicara gimana lagi? Maaf. Bau badannya gimana lagi? Proses pencocokan itu nggak gampang. Nggak segampang diucapkan. Saya sangat menghayati perkawinan saya. Saya orang Batak. Batak tenan. Tapi latar belakang saya orang seni. Kuliah teater, kakak tingkat saya. Orang yang Anda kagumi, Ratna Sarumpait. Wah, Oh, ada yang suka cita ini. wah. Wah. Kemudian, saya kuliah teater. Saya latar belakang orang seni, tapi sadis dan kejam. Kurang tertib. Ketemu wanita Tionghoa. Wo aini ni ai wo. Istri saya Chinese, keturunan orang Tionghoa totok dari Chungko. Sarjana teknik kimia. Kacamatanya cuma satu, kimia. Akibatnya rumah kami super sangat bersih sekali. Dia punya peraturan lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa, ini penderitaan. Proses pencocokan tidak mudah. Karena untuk jadi pelaku firman dalam rumah tangga, tidak semudah jadi khotbah bagus. Pengkhotbah bagus gampang dipelajari. Benar dalam rumah tangga tidak gampang dipelajari. Untuk kedudukan tinggi dan kaya, lebih gampang daripada jadi orang benar. Orang benar itu dimulai di rumah, bukan di mana-mana. Garam dulu baru terang. Makanya Tuhan bilang, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Saya tidak tertarik orang bilang, Pak Ridwan khotbahnya bagus. Nggak tertarik saya dengan pujian itu. Pak Ridwan, jemaatnya banyak. Nggak tertarik saya dengan pujian itu. Pak Ridwan banyak mujizatnya. Nggak tertarik saya dengan pujian itu. Tapi kalau dia bilang, Pak Ridwan, Bapak suami yang setia, saya senang dengan kalimat itu. Ini nilai. Maka, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kata kuncinya, apabila. Syarat untuk memiliki nilai sejati, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kenapa? Karena Tuhan tahu, mayoritas orang Kristen, dan banyak kami pendeta-pendeta, tidak rukun dalam rumah tangga. Ini bahaya. Pengkhotbah terkenal, dikagumi orang Indonesia, khotbah ke sana kemari, rumah tangganya nggak rukun. Saudara, mulai dalam perkawinan Adam dan Hawa, dalam keluarga, keluarga Nuh, keluarga Abraham, keluarga Ayub, keluarga Yakub, bahkan sampai keluarga Yusuf Maria, keluarga. Sampai mati Anda nggak pernah khotbah, nggak masalah. Sampai mati Anda nggak pernah melakukan mujizat, nggak masalah. Sampai mati Anda nggak rukun, selesai. Ini penting sekali, jarang ditekankan dalam hidup jemaat. Sakit sembuh bukan ukuran kerukunan. Khotbah bagus bukan ukuran kerukunan. Mujizat-mujizat bukan ukuran kerukunan. Buah roh itu ukuran kerukunan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai penguasaan diri. Itu ukuran kerukunan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Makanya ayat 2 sampai 3a itu proses.
Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Itu bicara proses. Saya sedih orang bicara urapan hanya pada benda. Maafkan saya, kalau Anda tersinggung gak ada masalah. Jangan tertarik dengan minyak urapan, minyak urapan, minyak urapan. Anda, mental Anda nggak ngerti kekristenan kalau itu ukurannya. Sekali lagi, Mas Eko, tolong baca 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Dua Korintus 4 ayat 18. ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Iya. Yang kelihatan itu sementara. Lumpuh berjalan kelihatan. Kusta sembuh kelihatan. Itu sementara. Bertobat itu nggak kelihatan tapi dirasakan itu kekal. Minyak urapan itu tidak kekal. Jadi jangan bawa minyak urapan. Anda nggak ngerti Alkitab. Di balik minyak urapan itu bicara proses. Proses yang nilai. Bapak-bapak, ibu-ibu, Anda tahu nggak disebut minyak prosesnya panjang? Pertama, kalau minyak kelapa, pertama kelapanya harus dijatuhkan. Orang bertobat lahir baru harus si akunya dimatikan. Hidupku bukan aku lagi. Harus ada proses pengurangan si aku. Dijatuhkan. Kelapa udah jatuh, nggak langsung minyak Bapak Ibu. Dikupas. Kita harus mengalami pengupasan supaya kemunafikan kita, topeng-topeng kita dicopot. Jangan rohani kita di penyembahan, di khotbah, di rumah. Setelah dikupas kelapanya, belum jadi minyak, dipecahkan batoknya. Kita tambah sadar, ada konsep-konsep nilai kita yang begitu keras, sulit untuk berubah. Harus dipecahkan. Udah kelapa dipecahkan, nggak langsung jadi minyak. Kelapanya harus dicungkil. Dicungkil. Ada bagian-bagian keegoan kita terdalam harus dicungkil. Memerlukan pasangan, memerlukan orang-orang yang bisa menegur kita, bisa membongkar kemunafikan kita, dicungkil. Setelah dicungkil, nggak langsung jadi minyak, dijemur. Jadi kopra. Udah jadi kopra, diperes. Udah diperes, disaring. Baru minyak, prosesnya panjang. Hamba Tuhan diurapi bukan karena khotbahnya, bukan karena mujizatnya. Karakternya bagus atau enggak, itu melalui rumah tangga, proses yang panjang. Itu bicara minyak. Proses lebih mahal dari hasil. Suatu kali ada jemaat saya bawa BMW terbaru. Seri yang termahal. Banyak teman-temannya kagum dengan BMW yang terbaru. Ketika ada salah satu, Pak Pendeta, lihat deh di parkiran, apa itu? Bapak ini punya mobil BMW terbaru. Saya lihat, wow, bagus mobilmu. Tapi saya tanya kamu, saya bilang, dari mana BMW-mu ini? Wah, Pak Pendeta, nggak usah cerita deh. Kalau dari korupsi, buang aja mobilmu ini. Prosesnya korupsi nggak? Maling nggak? Nggak benar. Saya lebih senang
jemaat bawa BMO, tapi kerja keras daripada BMW, tapi korupsi. Proses yang mahal. Banyak pendeta-pendeta sekarang, gelarnya doktor teologi, beli. Saya bilang, kenapa kau nggak siap kuliah? Proses. Akhirnya, orang lebih suka hasil daripada proses. Urapan itu proses. Daud diurapi jadi raja, nggak langsung raja. Diproses sampai Saul berburu untuk membunuh dia. Prosesnya panjang. Walaupun diurapi jadi raja, nggak langsung raja dia. Yesus diurapi, diproses untuk jadi juru selamat. Dan prosesnya bicara pengorbanan. Catat baik-baik. Pengorbanan. Karena Kristen itu harus buah roh yang nyata kasih. Kasih itu identik dengan pengorbanan. Jangan pernah bicara kasih tanpa pengorbanan. Dan dalam hidup ini pengorbanan yang paling jelas adalah dalam perkawinan. Bagian-bagian terakhir. True value. Nilai sejati. Bapak, Ibu, saya tanya Anda. Mana lebih bernilai? Beling atau berlian? Ada yang tahu? Mana lebih bernilai? Beling atau berlian? Berlian. Mana proses lebih sulit? Beling atau berlian? Berlian. Iya, makin sulit makin bernilai. Makin sulit istrimu, makin bernilai. Makin sulit suamimu, makin bernilai. Kuliah yang paling sulit itu salah satu adalah Stanford, Cambridge, Harvard. Sulit. Daripada kuliah di UBT. Pernah dengar UBT? UBT. Universitas baru terdengar. Gampang masuknya, gampang kuliahnya, gampang dapat gelarnya. Tolong jujur Bapak Ibu. Orang tua bangga terhadap anak tamat dari Harvard atau UBT? Harvard dong. Harvard dong. Catat dong baik-baik. Makin sulit kau dengan suamimu, makin sulit kau dengan istrimu, makin bangga Tuhan. Karena Anda lagi kuliah di Harvard. Jadi kalau istrimu nanti tidur nanti malam, suamimu tidur nanti malam, tolong berlutut dekat dia. Tuhan, sungguh kau kirimkan pasanganku ini. Manusia langka, nggak ada duanya. Banyak aku nggak cocok dengan dia. Tapi kau kirimkan dia jadi dosen Harvard. Supaya aku bernilai. Kalau Anda nggak suka cita dengan segala kekurangan pasangan, Anda belum rohani. Kalau khotbah bagus itu bukan ukuran rohani. Banyak mujizat itu bukan ukuran rohani. Lembaga pertama perkawinan. Itu lembaga yang paling penting menunjukkan aslinya kita. Terakhir, mana lebih gampang panen? Jagung atau jati? Jagung lah. Tahu nggak jagung berapa bulan? 3 bulan. Tahu nggak jati berapa lama? Wah, puluhan tahun. puluhan tahun. Saya pernah membina pengusaha jati di Jepara. Almarhum Pak Harun. Itu termasuk orang senior. Meninggal lebih kurang umur 80-an. Saya tanya, Pak Harun, cari jati yang bagus bagaimana? Apa yang dia bilang? Pak Pendeta, jangan pernah cari jati dari tanah yang subur. Jangan. Loh, kenapa Pak Harun? Kalau jati dari tanah yang subur, cepat bertumbuhnya. Kandungan airnya terlalu banyak. Daya kepadatannya tidak solid. Nanti proses pengeringan akan bengkok dia.
Makanya Bapak Ibu, jangan terlalu subur. Kandungan air Bapak Ibu terlalu banyak. Nanti proses pengeringan bengkok nanti. Ya, cari jati di tanah kurang subur, bukan tidak subur, kurang subur. Kenapa? Supaya tumbuhnya lambat. Proses kepadatannya luar biasa. Terus, begitu dia tumbuh, ada cabangnya potong. Potongnya nggak bisa dipelajarin di kampus. Harus di lapangan. Bisa gagal. Supaya apa? Supaya dia tetap lurus. Lurus dan lurus. Oke. Terus, apa dia bilang? Tunggu 30 tahun. Hah? 30 tahun? Ya. Wow. Setelah 30 tahun baru panen. Belum Pak Pendeta. Jadi gimana? Setelah 30 tahun, gali tanah, melingkar batang luarnya, berjarak 1 meter dari batang luar. Gali. Ngapain Pak Harun? Cari akarnya. Udah ketemu, potong. Potong, potong. Tujuannya matikan dia. Wow. Setelah mati baru panen? Belum. Loh, setelah mati belum panen? Belum Pak Pendeta. Jadi gimana? Biarkan dia di situ mati 2-3 tahun. Itu pengeringannya bagus sekali, kepadatannya bisa kayak besi kerasnya. Mana lebih mahal, jati atau jagung? Jati. Makanya Bapak Ibu, jangan kejar nilai sejagung. Kejarlah nilai Sejati. sejati. Mana lebih mahal? Pasangan daripada jati. Pasangan. Makanya pernikahan 30 tahun itu bicara jati. Tapi harus siap kita 40 tahun, 50 tahun pernikahan tetap setia. Tetap rendah hati, tetap sayang. Tetap hidup dalam kekudusan. Itu baru keren. Itu bicara nilai sejati. Orang yang fokusnya nilai sejati tidak mengejar berkat. Tetapi dikejar berkat. Karena penutup, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kekekalan yang bagus, mulai dalam perkawinan, dalam rumah tangga, dalam keteladanan, dalam rumah tangga yang benar. Teruji, tahan banting, asli, sejati. Jadilah orang Kristen penganut nilai sejati, jangan nilai sejagung. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Mari saya undang kita tunduk kepala dan kita berdoa. Nanti saya kembalikan kepada Anda. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Engkau baik dan sangat amat baik. Jika ada dosa dan kejahatan kami, ditegur secara langsung atau tidak langsung, ampuni, ampuni, ampuni kami Tuhan. Terus perbaiki kelakuan kami. Kemunafikan, topeng-topeng dibongkar dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami jujur tulus di hadapan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Jika ada paradigma kami, tata nilai kami masih sama dengan dunia ini, ampuni kami Tuhan. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman ini dengan segala kekayaan maknanya, persis seperti yang Tuhan maksud. Materaikan dalam loh hati kami masing-masing. Roh Kudus, tolong kami setiap kami dengan sukacita mengimplementasikannya dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perubahan hidup kami permanen, buah roh makin nyata, dan kami menjadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang, sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus satu-satunya Tuhan. Berkati semua keluarga komunitas Zoom Surabaya ini Tuhan, sehingga mereka adalah orang-orang kesukaan Tuhan sampai garis akhir. Dalam nama Yesus kami sungguh berdoa. Haleluya. Amin.